Halo semuanya, ini Sarah. Jadi, aku merasakan ledakan terbesar dari masa lalu saat aku pergi ke sebuah meeting dan akhirnya bertatap muka dengan teman-teman lamaku, Noah dan Claire. Setelah bertahun-tahun kami akhirnya punya kesempatan untuk meluruskan kesalahpahaman, aku terlalu terburu-buru menyimpulkan mereka adalah monster yang menyebabkan aku menderita di masa lalu. Kami membiarkan masa lalu tetap di sana dan melakukan pekerjaan yang baik bersama. Setelah itu, aku mendapati hubunganku semakin berkembang di antara mereka berdua. Tapi meskipun persahabatan Claire semakin berkembang, hubunganku dengan Noah punya chemistry yang jelas di sana. Tapi dia sudah bertunangan dengan Ashley, jadi aku berusaha menyembunyikan perasaanku. Setidaknya sampai malam pesta saat aku terlalu banyak minum. Jadi disinilah aku berada di apartemen Noah. Aku menatapnya berdiri di depan kamar mandi. Sebelum aku bisa menggumamkan jawaban apapun, seorang cewek yang marah menyerbu. Oh tidak, itu Ashley. Dia sangat tidak senang karena Noah ada di rumah bersama seorang cewek yang kelihatan mabuk. Dia mencoba menjelaskan kepadanya tidak seperti itu. Saat itulah dia mengambil beberapa foto dari dompetnya dan melemparkannya ke lantai. Itu adalah fotoku dan Noah tadi malam. Ada beberapa foto kami sedang mengobrol di meja, ada yang tertawa-tawa, dan salah satunya membantuku keluar dari bar dan masuk ke mobilnya. Ya Tuhan, kenapa dia punya foto-foto ini? Noah bilang dia perlu ganti baju dulu, baru kita semua bisa membicarakannya. Dia menuntun Ashley keluar ruangan, tapi beberapa detik kemudian dia menyerbu masuk kembali dan berteriak padaku. Kau lagi, Sarah? Aku tahu kamu merayu tunanganku. Bukan seperti itu, gumamku. Aku mabuk dan dia bersikap baik, tidak ada apapun di antara kita. Foto ini mengatakan sebaliknya. Dia menunjuk ke foto-foto itu. Kamu berpikir karena ayahmu menyelamatkan hidupku, maka kamu tidak hanya berhak mendapatkan pendidikan yang sama denganku, tapi juga tunanganku. Iya, kamu bukan siapa-siapa. Kamu bukan siapa-siapa. Dia menerjang ke arahku dan mengulurkan tangan untuk menjambak rambutku. Untung Noah yang sedang menarik kaosnya hingga menutupi kepalanya bergegas masuk ke dalam kamar. Dia meraih Ashley dan menariknya menjauh dariku. Kalau aku datang nanti, dia sebaiknya sudah pergi. Teriak Ashley padanya. Sebelum dia keluar dari apartemen, membanting pintu di belakangnya. Aku ingin memberitahu Noah betapa menyesalnya aku, tapi aku tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Dia meraih tanganku dan menarikku keluar dari apartemennya. Kami masuk ke mobilnya dan dia mengantarku pulang dalam diam. Ketika dia berhenti di luar tempat tinggalku, dia akhirnya berbicara. Sarah, aku benar-benar minta maaf atas semua ini. Tadi malam agak kabur bagiku, tapi aku bisa memberitahumu ini. Semua yang aku lakukan adalah perasaanku yang sebenarnya, karena aku mencintaimu. Tidak ada orang lain yang sepertimu. Kamu spesial, dan aku selalu mencintaimu sejak SMA. Kamu merasakan hal yang sama, kan? Ya Tuhan, Noah juga punya perasaan padaku. Jadi pikiranku tidak main-main denganku. Aku tahu itu. Untuk sesaat aku sangat senang mendengarnya. Tapi kemudian kenyataan menghantamku. Dia sudah bertunangan dengan Ashley. Aku tahu kami tidak bisa bersama. Jadi dengan enggan aku berkata, Noah, kamu sudah bertunangan dengan Ashley. Kamu milik orang lain. Jadi kita tidak bisa bersama. Noah memotongku. Aku tahu. Kami bertunangan hanya karena keputusan keluarga kami untuk kepentingan bisnis. Aku tidak mencintainya, tidak seperti betapa aku mencintaimu. Bisakah kamu menungguku? Aku akan menangani ini. Aku sangat bingung. Aku terjebak dalam cinta segitiga yang tidak pernah kuinginkan. Sejujurnya, aku juga punya perasaan pada Noah, tapi aku tahu Ashley itu orang seperti apa. Jika Noah meninggalkannya demi aku, dia tidak akan pernah berhenti berusaha menghancurkannya. Hidupku. Maaf Noah, aku tahu seperti apa dia. Aku masih memiliki luka emosional sejak terakhir kali dia mengira aku mencoba merebutmu darinya. Aku tidak ingin terlibat dalam drama ini denganmu dan dia. Jadi izinkan kami berteman saja. Awalnya Noah terdiam, tapi kemudian dia mengangguk dengan serius dan berkata, baiklah, jika itu yang kamu inginkan. Aku keluar dari mobilnya dan melihatnya pergi. Aku sudah membuat keputusan terbaik, bukan? Aku tidak bisa bersama pria yang sudah bertunangan dengan orang lain. Setelah itu, aku membenamkan diri dalam pekerjaan. Hanya menganggap Noah sebagai bosku saja tidaklah mudah, apalagi Ashley mulai mengunjunginya hampir setiap hari di tempat kerja. Jika melihatnya di mana-mana, Noah bukan masalah utama. Aku juga harus menanggung permainan kekanak-kanakannya. Suatu kali dia memegang 2 cangkir kopi di tangannya dan secara tidak sengaja menumpahkannya ke arahku dan mejaku. Kopinya panas sekali. Untungnya aku tidak kena luka bakar. Dia berpura-pura khawatir tetapi aku tidak tertipu. Aku tahu dia sengaja melakukannya. Lalu di lain waktu, saat aku pergi ke kamar kecil, aku memergokinya menulis komentar buruk tentangku di cermin dengan lipstik. Maksudku, serius. Aku bertanya kenapa dia melakukan ini dan dia menyeringai dan berkata, kamu tahu kenapa alasannya? Bersiaplah karena ini cuma permulaan. Kemudian dia tertawa dan keluar dari kamar kecil. Ya ampun, betapa gilanya dia. Ternyata apa yang dia katakan itu serius. Karena seminggu kemudian aku mengadakan meeting dengan rekan bisnis penting. Aku sangat gugup. Jadi aku membuka laptopku untuk memindai presentasiku untuk terakhir kalinya. Dan yang membuatku merasa ngeri, dokumen itu hilang.
Ini tidak masuk akal karena benda itu ada di sana tadi malam sebelum aku tidur. Aku sudah memeriksanya 3 kali. Seseorang pasti telah meretas laptopku. Saat itulah aku melihat Ashley berdiri di dekat pintu dengan senyum mencemooh di wajahnya. Aku langsung tahu ini karena dia. Aku berbisik kepada Noah dan Claire kalau aku tidak dapat menemukan file presentasi di laptopku. Mereka terlihat kaget, tapi Noah langsung menjelaskan kepada rekannya bahwa laptopku terkena virus sehingga semua data terhapus, sehingga meetingnya harus ditunda. Rekannya tampak marah dan berteriak pada Noah, "Apa kamu bercanda? Sebuah virus? Aku harap perusahaanmu jadi lebih profesional, tapi yang jelas aku salah. Aku harap kamu memahami pentingnya pameran ini." Dan kemudian dia meninggalkan ruang pertemuan. Ya Tuhan, itu sangat memalukan. Itu seluruhnya salahku. Aku mengecewakan tim. Dan sekarang kami harus menghadapi konsekuensinya karena aku. Bisakah keadaan menjadi lebih buruk? Setelah itu Noah meminta Claire keluar ruangan. Lalu dia menoleh ke arahku dan berkata, "Aku tahu itu bukan salahmu. Seseorang pasti telah meretas laptopmu. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan masalah ini." Senang rasanya mengetahui bahwa dia tidak menyalahkanku. Dia cowok yang sangat manis. Itulah sebabnya aku mencintainya. Dan yang lebih parah lagi, aku harus melepaskannya agar Ashley tidak membuat hidupku sengsara. Tapi inilah dia, fakta yang harus aku hadapi. Cukup sudah, Ashley adalah orang yang mengerikan dan dia tidak pantas mendapatkan cowok manis seperti Noah. Jadi sebelum aku berhenti berpikir, aku berseru, "Noah, aku perlu memberitahumu sesuatu. Aku juga mencintaimu, dan menurutku kita harus memberi kesempatan pada diri kita sendiri." Noah menatapku dengan mata kaget. Namun setelah menunggu dalam keheningan yang menyiksa, dia berkata, "Sarah, aku benar-benar minta maaf. Kita tidak bisa. Ashley adalah pilihan terbaik bagiku. Kuharap kamu mengerti." Kata-katanya sangat menyakitkan. Bagaimana dia bisa menyatakan cintanya kepadaku beberapa hari yang lalu, dan sekarang memberitahuku dia menginginkan Ashley, bukan aku. Apakah dia memutuskan bahwa karirnya lebih penting daripada cinta? Tapi apa yang kuharapkan, dia sudah bertunangan. Aku merasa seperti orang bodoh, jadi aku mengangguk dan berkata, "Aku mengerti." Lalu aku bergegas keluar dari sana. Aku perlu mengalihkan pikiranku dari segala hal, dan untungnya bagiku sebuah proyek baru dengan Claire muncul, yang melibatkan Claire mendesain kostum nasional, dan aku membuat patung dengan pose yang serasi. Ditambah lagi, aku harus mendesain platform beroda agar patung bisa bergerak. Ini akan menjadi peluang besar. Maksudku, ide ini unik dalam industri patung. Suatu hari aku sedang menunggu di luar gedung sampai Claire mengambil mobilnya saat kami hendak makan malam. Ketika aku mendengar seseorang memanggil namaku, aku berbalik dan aku kaget melihat bahwa itu adalah Ben. "Sarah, senang bertemu denganmu." Dia tersenyum. Aku menatapnya dengan kaget. "Wah, sudah lama sekali. Kapan kamu kembali? Kenapa kamu tidak mengirimiku pesan?" Dia tersenyum dan berkata, "Ya, aku selalu tahu kalau aku akan kembali. Sarah, aku..." Saat itu Claire tiba. Dia tersenyum dan melihat keluar pintu mobil untuk menyambut Ben. Aku menyesali perpisahannya, jadi aku dan Ben bertukar nomor telepon dan berjanji untuk segera bertemu. Senang rasanya sahabatku kembali ke sini di sisiku. Claire meraih lenganku dan berkata, "Oh, siapa dia? Dia sangat tampan." Aku menertawakannya. "Dia temanku Ben, jadi kamu menyukainya ya?" "Ah, namanya Ben. Aku rasa aku telah menemukan pangeran dalam hidupku. Kamu harus membantuku, Sarah." Aku tersenyum dan memberinya sinyal oke. Dia menjadi sangat bersemangat dan tidak bisa berhenti bertanya tentang Ben selama makan. Sepertinya mereka akan menjadi pasangan yang serasi. Akhir pekan itu aku membuat janji untuk bertemu Ben di sebuah restoran. Ben masih sangat perhatian dan antusias seperti sebelumnya. Senang sekali bisa bertemu dengannya. Dan kami membicarakan impian kami untuk suatu hari nanti membuka pameran bersama. Kemudian dia berkata, "Ingatkah kamu akan janji kita?" "Tentu, aku ingat. Kami pernah berjanji akan membuka pameran bersama." Kemudian Ben melanjutkan, "Pekerjaanku di San Francisco mempunyai masalah. Segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapanku. Tapi aku telah belajar banyak. Sekarang aku cukup percaya diri untuk kembali mencarimu dan mewujudkan impian kita. Tapi aku membutuhkan bantuanmu." Aku sangat kaget dengan sarannya. Saat itu aku begitu sibuk dengan pekerjaan sampai aku tidak yakin bagaimana aku bisa mengatur keduanya. Tapi melihat wajah Ben, aku tahu aku tidak bisa menolaknya. Jadi setelah berpikir sejenak, aku tersenyum padanya dan berkata, "Ya, tentu saja. Ayo kita wujudkan impian kita sekarang." Oke, jadi menggabungkan pekerjaanku dan mengerjakan proyek ini dengan Ben berjalan jauh lebih baik dari yang diharapkan. Aku tidak memberitahu siapapun di tempat kerja tentang proyek sampinganku. Maksudku, proyek tersebut tidak saling berkaitan atau semacamnya, tapi menurutku hal itu tidak akan berjalan baik bagi rekan-rekanku. Kemudian di suatu malam saat aku sedang berada di tempat Ben mengerjakan proyek tersebut, dia menoleh ke arahku dan bertanya, "Apa kamu masih ingat pertanyaanku? Aku masih menunggu jawabanmu." Aku tahu dari cara dia menatapku bahwa yang dia maksud adalah orang yang dia maksud setelah lulus ketika dia memintaku
aku menjadi pacarnya. Wah, apakah ini berarti dia masih menyukaiku meski sudah sekian lama? Ben sebenarnya sangat bucin, tapi apa yang bisa kulakukan? Aku sendiri juga seorang bucin. Menghabiskan cintaku pada Noah selama ini, bahkan saat dia selalu bersama Ashley. Aku tidak menyukai Ben dalam hal itu, tapi aku juga tidak ingin kehilangan dia sebagai teman. Terlalu sulit bagiku untuk mengatakan sesuatu sekarang. Ben bisa melihatku merasa tidak nyaman. Dia tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa, Sarah. Luangkan waktumu, aku bisa menunggu." Kemudian kami melanjutkan diskusi proyek tersebut. Sebenarnya aku merasa sangat bersalah karena tidak terang-terangan menolaknya dan memberinya harapan palsu. Tapi aku tidak ingin menyakitinya. Dia adalah sahabatku, jadi kami akan baik-baik saja ya kan?